Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Hasanah SPD TGP Angkatan ke-6 dari SDN Negeri Waringin Kurung 3, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang. Di sini saya akan memaparkan tentang sosialisasi kepada rekan guru dan kepala sekolah yang ada di SDN Negeri Waringin Kurung 3 tentang modul 1.4 budaya positif. Marilah kita bersama-sama menyaksikan video berikut ini. Bapak, Ibu Dewan Guru, yang saya hormati dalam hal ini, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan ini Ibu Bapak Dewan Guru diundang untuk menghadiri sosialisasi atau diseminasi yaitu budaya positif yang insya Allah alhamdulillah merupakan suatu kebanggaan dan kita dukung secara moral bahwa di SD kita, SD Waringin Kurung 3, ada seorang guru yang merupakan calon guru penggerak gitu ya. Jadi alhamdulillah di SD kita, SD Waringin Kurung 3, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, salah satunya Ibu Nunung Hasanah yang sedang melaksanakan proses sebagai calon guru penggerak. Sholawat beserta salam mudah-mudahan tercurah limpah ke junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'at, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatul uzma semakin tenang. Para bapak ibu dewan guru yang saya hormati, saya berdiri di sini alhamdulillah memberikan apresiasi kepada salah satu guru yang ada di lingkungan Kecamatan Cimanggu, yaitu SD Waringin Kurung 3, Kabupaten Pandeglang, yang mana beliau akan menyampaikan pengalaman atau berbagai pengalaman yang alhamdulillah mudah-mudahan pengalamannya itu dapat kita serap. Ya. Dalam hal ini calon guru penggerak dari SD kita ini yang hampir sudah 3 bulan berjalan gitu ya, 3 bulan berjalan prosesnya, dan insya Allah akan selesai dalam jangka waktu kalau tidak ada perubahan 6 bulan gitu ya. Kita doakan bersama-sama semoga rekan kita ini dalam melaksanakan sebagai calon guru penggerak diberi kelongsungan, diberi kelancaran demi untuk menimba atau nanti membagi pengalaman yang pada intinya adalah kepada siswa. Jadi dalam hal ini perlu kita beri apresiasi dan kita dorong ya, dan kita dorong secara baik secara moral gitu ya, walaupun doa mudah-mudahan nanti dalam perjalanannya ke depan itu diberikan kelancaran dan bisa membagi pengalaman kepada kita. Apa itu budaya positif? Mungkin di benak Bapak Ibu Dewan Guru ya bertanya-tanya. Saya juga dalam mengikuti CGP ini baru ya, mungkin kita sudah melaksanakannya, cuma istilahnya baru mengenal sekarang. Budaya positif itu apa? Budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai universal yang ada di kelas atau di sekolah kita. Nah, mulai dari apa? Dari disiplin diri. Nah, di sini ada makna disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar ya, disiplin ya, disiplin itu artinya belajar.
Kemudian makna yang lainnya adalah berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Ya. Kemudian ada lagi disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi ada unsur pemaksaan ya yang kita terapkan selama ini di sekolah atau di kelas itu ke anak itu kita memaksa anak itu harus patuh. Ya. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Itu makna dan tentang disiplin. Nah, yang selanjutnya selain disiplin itu ada nilai-nilai kebajikan universal ya. Nah, nilai-nilai kebajikan ini apa artinya? Yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Ya. Di sini nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Secara setiap perilaku atau perbuatan pemilik suatu tujuan, nah ini menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Nah di sini dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, ini menurut Dian Gosen ya tahun 1998. Nah ini ada merdeka menurut Ki Hajar Dewantara ya, yaitu merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga akan cakap buat memerintah diri sendiri ya. Jadi kita tidak hanya bisa memerintah ke anak atau ke orang lain, tanpa kita dulu ya, kita dulu perintahkan diri kita dulu. Ini menurut Ki Hajar Dewantara. Apa itu restitusi? Nah, saya juga mengikuti CGP baru kenal ya tentang restitusi. Mungkin sudah kita laksanakan, cuma kita belum kenal istilahnya. Nah di sini restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi dengan tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi restitusi di sini itu kondisi di mana siswa itu mengakui kesalahan kalau berbuat salah itu dengan karakternya, dengan pemikirannya, jadi tidak dengan ditakut-takuti. Ya, jadi restitusi ini dicari dulu solusinya, apa permasalahannya yang anak tersebut lakukan apabila melakukan kesalahan. Itu restitusi. Restitusi itu ada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini apa? Keyakinan kelas itu apa yang akan dibangun oleh guru dan siswa di kelas tersebut ya dengan kesepakatan kelas. Nanti kesepakatan kelasnya ada di sini ya. Apa tidak keyakinan saja ya? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, nanti di sini ada perbedaan antara peraturan dengan keyakinan. Lingkaran yang saling berkaitan antara budaya positif dengan lingkungan positif, keyakinan kelas, ya. Kemudian peraturan kelas, itu tentang budaya positif ya, yang saling berkaitan. Nah, dengan kesepakatan kelas ya, misalkan kita guru dan murid itu menyepakati, kami guru dan murid ya saling menyayang ya. Kemudian kami murid yang semangat belajar.
tepat waktu. Ya. Datang tepat waktu, mengucapkan salam, kemudian menjaga kebersihan sekolah dengan menyapu halaman, menyapu ruang kelas atau lingkungan sekolah yang lain dengan mengepel. Kemudian motif dalam pembelajaran, ya, aktif dalam pembelajaran, tidak pasif. Yang selanjutnya itu berdoa sebelum dan sesudah pergantian pelajaran, ya. Berdoa di awal itu kita melaksanakan membaca doa dulu, kemudian di akhir kegiatan kita juga diharuskan dengan ditutup dengan doa. Nah, itu untuk kesepakatan kelas yang kita bangun antara guru dan murid. Ya, sama kita juga. Kalau ada atasan kita semangat bekerja, ya, mobil tidak rajin jadi rajin. Nah itu jadi tidak boleh itu. Jadi kita dihukum oleh penghargaan itu tidak baik. Ya. Berarti bukan panggilan dari hati. Ya, bukan dari kesadaran diri kita sendiri. Itu jadi karena ada imbalan, karena ada mengharapkan penghargaan gitu. Jadi sama ya, meskipun ke siswa, guru juga sama, kita melakukan itu harus dengan kesadaran diri kita sendiri. Jadi jangan mengharapkan imbalan. Nah ini dihukum oleh penghargaan, ya. Jadi nantinya penghargaan itu menurunkan kualitas, ya. Yang keduanya penghargaan mematikan kreativitas. Nanti dia kenapa? Gak mau ngerjain apa-apa, nggak dikasih hadiah. Kan anak jadi begitu, ya. Seharusnya kan harus kesadaran sendiri untuk meningkatkan. Mau dikasih hadiah, mau tidak, mau ada imbalan atau mau tidak, anak itu harus melakukan dengan kesadaran diri sendiri. Ya. Kita juga sama mungkin, ya, orang dewasa juga sebagai guru, kadang kita juga ingin dihargai, ya, ingin diberi apa? Imbalan atau penghargaan, ya. Nah itu menurunkan kualitas, ya. Kemudian penghargaan mematikan kebutuhan dasar manusia ini, ya. Nah di sini untuk bertahan hidup, ya. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan, ya. Jadi ada lima kebutuhan dasar manusia, ya, yang dimiliki oleh semua makhluk hidup. Yang pertama bertahan hidup, ya. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Jadi setiap makhluk pasti ingin disayang dan diterima oleh yang lainnya, ya. Kemudian penguasaan ini maksudnya ada di dalam diri kita itu ingin menguasai apa? Penguasaan apa? Penguasaan terhadap rekan kerja, atau misalnya kalau anak penguasaan terhadap teman sejawatnya. Kemudian ada kesenangan, ya. Anak-anak kita butuh kesenangan. Yang terakhir kebebasan, ya. Bebas, tapi bebas di sini bukan bebas kebablasan, ya. Bebas di sini sesuai tadi dengan merdeka menurut Ki Hajar Dewantara, ya. Jadi kita mendidik anak itu sesuai dengan kodrat yang dibawa oleh anak-anak. Jadi kita tidak bisa memaksakan pembelajaran itu, ya, karena setiap anak itu berbeda kebutuhannya. Ada di kelas saya, kelas 5, 31 orang, ya. Itu kebutuhannya pasti berbeda-beda. Tidak sama dengan satu anak yang ini dengan satu anak yang lain, itu tidak akan sama. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia, ya. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu, kalau pendidikan itu, jadi anak itu diibaratkan bibit tanaman, ya, bibit tanaman. Kemudian kalau kita menanam padi, ya, biarkanlah tumbuh menjadi padi, ya. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi jangan dipaksakan anak menjadi jagung, karena itu tidak mungkin, karena tidak sesuai dengan kodratnya. Jadi kita sebagai guru mendidik anak itu harus dilihat kebutuhannya apa, ya. Kemudian belajarnya sesuai dengan kodratnya masing-masing. Kasusnya ini Pak Julfikar ini seorang kepala sekolah, ya,
yang baru ditugaskan di SMP Bina Generasi Muda. Nah, sejak kedatangannya di sekolah itu, ya, Pak Julfikar mencoba untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekolah tersebut. Sebagian besar guru-guru dapat menerima kehadiran Pak Julfikar, ya. Namun ada beberapa guru yang selalu bereaksi negatif, ya, pada kebijakan-kebijakannya, dan dengan frontal, ya, mengumumkannya di rapat guru mingguan. Salah satunya Pak Malik. Dalam rapat guru mingguan, Pak Malik seringkali mempertanyakan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pak Julfikar tanpa argumen yang kuat. Rekan-rekannya sesama guru heran, ya, dengan perilaku Pak Malik ini, karena sebelumnya ia dikenal sebagai seorang guru yang selalu mengikuti kebijakan kepala sekolah, bahkan selama ini cenderung diam bila di rapat guru. Pak Hanafi, sahabat Pak Malik, mencoba mendekatinya dan menanyakan apa yang menyebabkan ia bertindak seperti itu. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Pak Malik, ya. Nah, di sini identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Pak Malik, ya. Jika responnya seperti di kolom sebelah kiri ini, ya. Ini bila Anda berada dalam posisi Pak Julfikar, ya, pada Pak Julfikar agar kebutuhannya terpenuhi. Coba, siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Pak Julfikar ini baru, ada sebagian menerima, ada satu orang yang tidak menerima. Coba, bisa. Mungkin ditanyakan kepada alasannya kenapa. Ibu, kepada yang tidak menerima Pak Julfikar, ditanyakan kenapa alasannya dan apa maunya dari guru tersebut. Itu mungkin Bu, sedikit dari saya. Ada lagi yang lainnya? Mungkin mau menambahkan? Sedikit Bu, Ya. mungkin Pak Julfikar punya sikap agresif sehingga apa yang dia inginkan tidak peduli anak buahnya itu setuju atau tidak, barangkali seperti itu. Kemungkinan jawaban-jawaban itu mungkin ya ada. Misalkan kita harus dipertanyakan dulu, ya, kita ke Pak Maliknya itu apa alasannya. Alasannya tidak setuju dengan kebijakan-kebijakan Pak Julfikar, ya, jauh. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol, ya, yang harus kita miliki. Ada identitas gagal di sini, ya. Nah, ini kontrol dari luar. Nah, kalau yang ini identitas berhasil atau sukses. Nah, di sini, kita di sini itu posisinya sebagai apa, ya? Kalau lihat dari sini, di sini, ya. Nah, di sini ada kita itu penghukum, ya. Nah, di sini penghukum di sini, ya. Penghukum, nah di sini guru berdua, ya. Menghardik, menunjuk-nunjuk, ya, menyakiti, menyindir. Pernah Ibu Bapak guru lakukan? Pernah sih, jujur. Sering, ya, saya juga Pernah jujur saja. ini penghukum. Apalagi sama anak yang bandel, Bu. Ya. Saya pernah. Jadi namanya di dalam Yang nakal, kita juga nggak bakalan keluar emosi kalau misalnya ada pembuat orang merasa bersalah, ya. Jadi bercerama dan mengatakan seharusnya ibu kecewa. Nah, jadi ini mencerminkan Bahasanya tadi ya, Bu, ya, perbaiki. membuat orang merasa bersalah. Jadi anak itu merasa bersalah, ya. Misalnya anak melakukan kesalahan itu dengan bahasa yang lemah lembut, gitu, ya. Nah, seharusnya Misalnya seperti ini, Bu. Aduh, ibu kecewa dengan sikap kamu ini. itu, ya. Betul sekali, Bu Arifah, ya. Kemudian sebagai teman, ya, kalau sebagai teman kita membuatkan alasan-alasan
berikutnya. Ya. Nah, kemudian ada pemantau, itu menghitung dan mengukur. Ada manajer, ya. Kalau sebagai manajer, kontrol kita sebagai manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa Ananda lakukan ini? Nah, gitu ya. Kenapa kalian berbuat seperti ini? Nah, ini sebagai manajer. Kita posisi kontrol kita sebagai manajer. Yang pertama itu menstabilkan identitas, ya. Kemudian yang keduanya menanyakan keyakinan. Yang ketiganya validasi kebutuhan. Nah, jadi kalau ada anak yang bermasalah di kelas kita atau di sekolah kita, kita menggunakan tindakannya ini, ya. Segitiga restitusi, ya. Jadi yang pertama menstabilkan identitas. Nah, di sini dipanggil anak itu, kemudian kita berikan arahan di sini. Misalkan kata-katanya, kalau menstabilkan identitas itu, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu. Jadi awal, ya, awal memberikan pemecahan masalah itu menstabilkan identitas. Kemudian di situ menanyakan keyakinan. Nah, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Ya. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu. Jadi keyakinan kelas itu yang disepakati kita di dalam kelas. Jadi Bapak Ibu Dewan Guru itu sebelum mengajar itu harus membuat kesepakatan kelas dulu, ya. Nah, nanti kalau yang melanggar, nah kita tanyakan, ya, tentang keyakinan, menanyakan keyakinannya. Kan nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Misal datang tidak terlambat, menghargai, itu dibuat, ya. Dibuat di kelas kesepakatannya sebelum pembelajaran. Kemudian validasi kebutuhan. Nah, validasi kebutuhan, ya. Misalkan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, ya. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, itu, ya. Jadi, nah ini, ya. Jadi akan menghasilkan disiplin positif, ya. Ini dari yang tadi diuraikan, yang mana disiplinnya, kemudian ada yang motivasi, hukuman, ya. Kemudian 5 posisi kontrol dan 5 kebutuhan dasar manusia, ada segitiga restitusi, kemudian ada keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan universal ini, ya. Nanti itu akan menjadikan disiplin positif, ya. Nah, itu mungkin itu saja pemaparan materi, ya, tentang budaya positif yang saya dapat, ya, dari modul 1.4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaannya hari ini? Ada yang tidak sekolah? Apa? Sakit? Ya, gitu, ya. Karena sekarang cuacanya lagi musim hujan, jadi harus kalian hati-hati di rumah, ya. Jangan jajan sembarangan. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang keyakinan kelas, ya, dengan membuat kesepakatan kelas, yaitu kelas 5 kita, ya. Nah, di sini ada tentang disiplin. Disiplin, ya. Contohnya apa? Misalkan disiplin. Coba Indah, disiplin itu apa? Ya, contohnya datang tepat waktu. Coba Haika, disiplin. Disiplin dalam berseragam. Ya, disiplin dalam berseragam. Kemudian yang kedua saling menghormati. Coba Arif, saling menghormati contohnya apa? Menjaga kerukunan. Menjaga kerukunan. Yang lain lagi? Kata? Menghormati guru. Ya, menghormati guru. Kemudian, ya, menghargai teman. Berapa? Tadi Pak, ya. Biasakan. Ya, membiasakan 5S. Apa? Coba. S1 pertama apa? Sabar, senyum, salam, sopan, dan santun. Itu harus dibiasakan setiap hari, ya. Kalau bertemu guru maupun di sekolah atau di luar sekolah
sekolah kita harus menyapa, senyum, ya, dan salam, sopan dan santun. Itu dibiasakan meskipun di dalam kelas atau di lingkungan sekolah atau juga di lingkungan luar sekolah. Itu harus dibiasakan. Kita membiasakan 5S ya, itu sapa, senyum, salam, sopan dan santun. Yang ketiga, menjaga kebersihan. Contohnya apa? Coba, Dewa. Contohnya di sini apa? Ya, membersihkan kelas. Kemudian Haikal, Iksan, apa lagi? Selain membersihkan kelas, Menjaga kebersihan diri. ya, menjaga kebersihan diri dengan apa? Mandi dan sikat gigi. Sudah paham? Sudah paham? Kalian tulis di dalam kertas ini ya. Salah satu yang tertera tadi yang sudah disebutkan adalah kalian. Silakan ditulis, kalau sudah nanti ditempel. Yang sudah nanti langsung ditempel di sini. Dilakukan dengan biar muat semuanya. Akan ditulis catatan yang akan kita sepakati hari ini. Ya, yang tadi disebutkan. Ada yang sudah? Ya, kalau sudah, tempel. Ya, kalau sudah, tempel. Lagi. Baik. Lagi nanti di sebelah sini ya. Lagi di sebelah sini. Kan? Sudah. Lagi di sini. Ya, apa lagi? Lakinya sudah belum? Ini ya, menjaga kerukunan, disiplin yang berseragam, dan menghormati guru. Kemudian taat pada aturan sekolah, serta menjaga nama baik sekolah, menghargai teman, ya, datang tepat waktu dan saling menghormati, menghormati guru dan datang tepat waktu. Kemudian disiplin dalam berseragam, memperhatikan kelas, sopan dan santun, mandiri, datang tepat waktu, jadi menjaga kebersihan, mandi, sikat gigi. Mana ada kebersihan, mandi, sikat gigi. Mana laki-lakinya? Laki-lakinya ada di sana.
hari ini ya. Caranya tadi ini yang laki-laki memilih saling bertoleransi ya. Kemudian menjaga kelas, menjaga kerukunan, sama juga ya menghormati guru, menghargai teman. Nah itu berarti kesepakatan yang telah kita sepakati itu jangan dilanggar ya. Di dalam proses pembelajaran ya selanjutnya itu kesepakatan kelas ini kita pakai ya untuk pembelajaran berikutnya. Mungkin dicukupkan sekian untuk keyakinan kelas ya dalam membuat